Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru di Colomadu. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi, melainkan penjara untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya. Jadi saudara sekalian, memang harus ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terukur. Kalau menurut saya, yang bisa memenjarakan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang bisa menyebabkan status kepresidenannya dicoret dalam sejarah adalah salah satunya adalah ijazah palsu. Ini ada berita atau tulisan yang menarik ya dari Egy Sujana, dan tadi dia memberikan langsung kepada saya dan minta diulas, dibacakan. Tulisannya soal Jokowi jelang lengser. Dia dapat rumah baru di Colomadu seharga sedikitnya 12 miliar ya. Kata Egy Sujana harusnya bukan rumah baru tetapi penjara baru. Kejam sekali. Tapi coba kita bacakan ya saudara sekalian. Bukan rumah baru tapi siapkan penjara baru untuk Jokowi pasca lengser 20 Oktober 2024 oleh Profesor Egy Sujana SH.MSI, Ketua TPUA, jadi tim pembela ulama dan aktivis ya. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada Senin 15 Juli 2024 akan mengadakan agenda evaluasi total kinerja rezim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024. Agenda ini akan merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan rakyat kepada Jokowi pasca lengser dari jabatan presiden. Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru Jokowi di Colomadu yang diperkirakan sedikitnya seharga 12 miliar rupiah. Karena banyak masalah pada era kepemimpinan Jokowi, salah ketik ya. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi. Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru di Colomadu. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi, melainkan penjara untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya. Sejumlah kinerja buruk pemerintahan Jokowi baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban baik secara hukum, sosial maupun politik. Di antaranya adalah menuntut saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya 2 periode. Dalam kasus ijazah palsu, Jokowi yang kami advokat sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat diterima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Nur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Nur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Itu artinya apa? Itu artinya Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Sebab jika punya, sudah pasti ijazah asli itu muncul ada saat jaksa menuntut Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi. Ya. Terkait putusan ijazah palsu Jokowi yang di-NO oleh PNN Jakarta Pusat, penting untuk didalami fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima NO bukan ditolak, sehingga klaim Otto Hasibuan yang menganggap ijazah palsu Jokowi tidak terbukti keliru. Karena proses persidangan belum masuk ke pembuktian. Baru pada soal kewenangan pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu Jokowi. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, PT Semarang dan putusan kasasi MA terkait kasus ijazah palsu di Solo justru menguatkan kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Ada 2 substansi pembuktian dari putusan tersebut,
yaitu ijazah asli Jokowi tak pernah ada, dan kasus kabar bohong ijazah palsu dibatalkan PT Semarang, sehingga kabar ijazah palsu Jokowi bukanlah kabar bohong. Ketiga, Jokowi tidak menggugat balik penggugat ijazah palsu, bukan karena baik kepada penggugat seperti klaim pengacaranya Otto Hasibuan, tetapi karena Joko Widodo tidak memiliki keberanian atau tidak ada nyali untuk menggugat. Karena untuk menggugat balik, Jokowi harus membawa bukti ijazah asli dan saksi-saksinya minimal 2 orang dengan disertai hasil laboratorium kriminal Labkrim dari Mabes Polri. Sementara ijazah asli Jokowi telah terbukti di PN Surakarta tidak pernah ada, atau setidaknya tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan di PN Surakarta / Solo. Karena itu semestinya bukan rumah baru yang disiapkan untuk Joko Widodo, melainkan masuk penjara yang disiapkan secara khusus bagi seorang presiden yang tidak memiliki ijazah asli, banyak bohong, ingkar dan khianat pada Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Indonesia, persis seperti yang diwahyukannya dalam surat Al-An'am 6 ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Quran surat Al-An'am 6 ayat 123. Bisa dilihat pula Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya. Quran surat Al-Ma'idah 5 ayat 6 ayat 1. Bahwa jelas di samping nipu bohong pada rakyat juga ingkar janji, dan dalam hukum positif yang masih berlaku di Indonesia melanggar janjinya sumpah jabatannya sendiri dalam pasal 9 UUD 1945. Bukti konkret yang terjadi soal banyaknya kebohongan Joko Widodo, mulai dari mobil SMK dan duit 11.000 triliun yang diklaimnya di kantong pribadinya, saya kira omongan Joko Widodo semua rakyat se-Indonesia sudah tahu, bahkan di seluruh dunia fana ini sudah beredar melalui medsos. Tapi herannya kenapa para wakil rakyat yang duduk di lembaga tinggi negara seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, tak ada satupun manusia yang duduk di lembaga tinggi negara RI itu yang berbicara alias cicing wae. Salam iman dan takwa, dan salam iman, takwa dan jihad BES ya. BES itu adalah Bang Egy Sujana ya. Ini ada berita, tanah rumah baru Jokowi di Colomadu diperkirakan sedikitnya seharga 12 miliar rupiah. Di atas tanah 1.200 meter, 12.000 meter persegi ya. Lokasi rumah baru untuk Jokowi berada di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mengutip tribunsolo.com, tanah yang dibeli untuk rumah baru Jokowi itu berada di Jalan Adi Sucipto. Tepatnya di samping timur rumah makan Taman Sari, atau masuk di wilayah perbatasan Desa Gajahan dan Desa Blulukan. Jalan Adi Sucipto merupakan jalan utama dari kota Solo menuju Bandara Adi Sumarno Solo. Saat ini pemerintah tengah memproses pembelian tanah untuk rumah mantan wali kota Solo tersebut. Lantas berapa harga tanah yang dipakai untuk rumah baru Jokowi ya? Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pemerintah berapa anggaran yang dipakai untuk membeli tanah yang diperuntukkan bagi rumah Jokowi di Colomadu. Namun dari sejumlah keterangan bisa ditaksir perkiraan harga tanah rumah baru Jokowi. Camat Colomadu Suryono Budi Santoso mengatakan harga tanah di sepanjang Adi Sucipto sekira mencapai 10 juta per meter persegi. Sama dengan harga tanah di rumah sini di Jakarta ya. Harga tanah di pinggiran Jalan Adi Sucipto kisaran 6 juta sampai 10 juta per meter persegi, ucap Suryono kepada Tribun Solo. Menurut Suryono, luas lahan rumah Jokowi antara 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Bukannya 2.000 3.000 ya. Lantaran memilih rumah di luar DKI Jakarta, kemungkinan akan mendapatkan rumah yang dengan luas lebih dari 1.500. Ada yang bilang bahkan ada yang bilang 12.000 ya. 1 hektar sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Permenq. Luas tanah rumah bagi mantan presiden maksimal 1.500 meter persegi apabila berada di Jakarta. Ya, sobat era sekalian,
Itu ya apa yang dituliskan Egy Sujana soal bukannya rumah baru harusnya penjara baru. Luar biasa ya. Kita boleh sepakat boleh tidak, tapi sebenarnya begini sahabat era sekalian, kalau kita mau melakukan pendekatan hukumnya ya tetap harus adil ya. Karena itu menurut saya yang signifikan untuk diproses lebih lanjut tuh apa? Misal ya, menurut saya kemungkinan Jokowi melakukan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya KM 50. Paling tidak dia melakukan bentuk yang namanya pembiaran, crime by omission. Kalau dia berkonspirasi di sana, ya tahu, ya itu sebuah kejahatan yang bisa diproses. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi kalau dia melakukannya, ya baik dirinya, keluarga dan lain sebagainya juga bisa diproses. Jadi dua itu saja sebenarnya yang bernilai hukum untuk diproses lebih lanjut, yaitu dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian korupsi. Ya, tapi apakah bisa misalnya hal lainnya, misalnya memenjarakan para aktivis dan lain sebagainya, itu masuk pada pelanggaran hak asasi manusia ya, the right to association dan hak untuk menyampaikan opini baik secara lisan dan tulisan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, hukum tidak boleh. Oh ya, ada lagi soal penggunaan ijazah palsu, itu bisa juga dipersoalkan tetapi dari sisi hukum administrasi atau hukum tata negara. Kalau terbukti memang ijazahnya palsu, maka bisa jadi kemudian Jokowi apa istilahnya? Tidak berhak untuk pensiun sebagai presiden, tapi bisa dibatalkan, dicoret ya sebagai mantan presiden Republik Indonesia kalau secara post factum bisa dibuktikan ijazahnya palsu alias tidak asli ya. Jadi saudara sekalian memang harus ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terukur. Kalau menurut saya yang bisa memenjarakan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi dan nepotisme. Yang bisa menyebabkan status kepresidenannya dicoret dalam sejarah adalah salah satunya adalah ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu seharusnya bisa menghilangkan status kepresidenan from the beginning. Tetapi sekali lagi hukum itu bukan hanya asumsi tetapi memang harus dibuktikan lebih lanjut. Dan proses pembuktian itu harus sifatnya imparsial ya. Tidak berat ke salah satu pihak. Dan harus punya kebebasan untuk mengungkapkannya atau untuk memperkarakannya, bukan menghadangnya dengan tuduhan-tuduhan kriminalitas atau bahkan hal-hal yang sifatnya koersif ya. Ya, saudara sekalian, itu ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian dalam hal ini ya. Wah, dia gali kuburannya sendiri. Kasihan Jokowi keluarga, mereka pilih neraka ketimbang surga. Maksudnya apa ini ya? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Begitu banyak kezoliman yang dia lakukan terhadap rakyat. Kemudian 120 meter. Rumah baru dengan pagar tinggi. Kalau rindu sanjungan diam-diam masuk pasar tradisional plus 1 peleton bodyguard. Saksikan akhir dari panggung sandiwara, endingnya bagaimana. Sales panci HGU IKN 190 tahun kowe anak esopo. Lihat judulnya, saya mengamini. Negara jadi kacung sedayu. Harus diseriusi DPR dan rakyat mendukung. Semoga Allah menghancur leburkan kroni-kroninya Jokowi. Kuala Lumpur lagi monitor. Assalamualaikum Bang RH. Tapi mungkin gak kira-kira Jokowi diperkarain tapi masih ada anak-anaknya yang jadi cawapres. Ya sebenarnya bukan soal kita memperkarakannya atau tidak, ini kita bicara mengenai yang namanya penegakan hukum, law enforcement. Berlaku bagi siapa saja. Walaupun misalnya kepada keluarga presiden sekalipun ya. Tapi soal bisa dan tidak bisa itu bukan pertanyaan hukum, itu pertanyaan politik ya. Bang RH, kenapa semua elit